Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldiansyah Nur Fauzi Pratama, NIM 1908267 dari kelas PTA 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pemasaran pendidikan. Mungkin langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Churchill dan Peter mendeskripsikan penerapan konsep pemasaran sebagai sebuah organisasi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai sarana untuk tercapainya tujuan. Tujuan di sini akan merujuk pada visi dan misi serta tujuan sekolah, sehingga menjadi sangat rumit dalam arti pengaruh lingkungan baik ekonomi, sosial, politik, dan teknologi akan mempengaruhi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan pendidikan. Lem menyatakan bahwa institusi yang ingin bertahan di masa depan harus fokus pada pelanggan, berbasis pasar, cakupan global, dan fleksibel dalam kemampuannya menyampaikan nilai superior bagi pelanggan yang preferensi dan harapannya berubah terus-menerus. Semua institusi pendidikan di berbagai penjuru dunia mengakui bahwa daya tahan persaingan terletak pada kualitas pendidikan, baik dari kualitas produk pendidikan, kualitas layanan pendidikan, kualitas lulusan, kualitas kurikulum, dan lain-lain seperti yang ditampilkan. Customer pendidikan memiliki sejumlah besar kelompok yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada customer primer. Customer primer di sini adalah siswa atau peserta didik. Lalu yang kedua ada customer sekunder. Customer sekunder adalah otoritas pendidikan dan pengusaha penyuplai sarana prasarana pendidikan. Dan yang terakhir ada customer tersier. Customer tersier adalah badan yang memvalidasi aspek-aspek yang mempengaruhi terhadap sistem pendidikan, alumni, keluarga siswa, atasan, dan pihak lain yang terkait. Nah, lalu ada konsep dasar. 1. Konsep pemasaran pendidikan. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Pemasaran yang khusus digunakan pada lembaga pendidikan meliputi analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program yang dirumuskan secara hati-hati yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran nilai secara sukarela dengan pasar sasaran atau target market jasa pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah. Konsep yang dianut dalam pemasaran pendidikan adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap segala perilaku bisnisnya. Artinya, sebuah lembaga pendidikan tidak hanya mencari calon peserta didik sebanyak-banyaknya, kemudian diadakan proses belajar sampai peserta didik lulus atau keluar. Namun, konsep marketing menjadi lebih luas lagi, maka pertanggungjawaban lembaga pendidikan dari mulai perekrutan calon peserta didik harus berkualitas. Artinya di sini tidak asal terima, tetapi mempunyai perencanaan tersendiri yang berhubungan dengan visi dan misi lembaga tersebut. Yang kedua, tujuan pemasaran pendidikan. Beberapa tujuan dari pemasaran pendidikan adalah 1. Memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. 2. Meningkatkan minat dan keterkaitan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. 3. Membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lain. 4. Memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. 5. Menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Sedangkan yang menjadi sasaran dari pemasaran pendidikan adalah untuk mendapatkan pelanggan yang disesuaikan dengan target, baik itu yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas dari calon pelanggan. 3. Strategi pemasaran pendidikan. Strategi pemasaran pendidikan memandang pasar merupakan bagian yang penting dari setiap institusi pendidikan. Tanpa pasar yang ada di bawah kontrolnya,
kemungkinan sebuah sekolah tidak akan dapat bertahan hidup, sehingga setiap institusi pendidikan memerlukan strategi pemasaran pendidikan untuk memenangkan persaingan yang sangat ketat terhadap pelanggan pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan harus memastikan keunggulan lembaga yang tidak dimiliki oleh lembaga lain dan juga keunggulan yang dimiliki lembaga pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada bauran pemasaran. Philip dan Kotler mengemukakan bahwa marketing mix adalah himpunan variabel terkendali yang dapat digunakan untuk mempengaruhi respon pembeli. Variabel tersebut dikenal dengan 9P of marketing, yaitu 1. Ada planning atau perencanaan, kedua ada people, yang ketiga ada produk, yang keempat place atau tempat, kelima price atau harga, yang keenam promosi, yang ketujuh partner, yang kedelapan presentasi, dan yang terakhir passion. Kepuasan pelanggan pendidikan. Kotler dan Clark menyatakan bahwa kepuasan adalah keadaan yang dirasakan oleh seseorang yang telah mengalami suatu kinerja atau hasil yang memenuhi harapannya. Dalam arti bahwa seseorang akan merasakan puas jika layanan akademik yang mereka rasakan melebihi ekspektasinya. Kepuasan merupakan perbandingan antara nilai atau value dan cost, di mana value akan berhubungan dengan produk, personel atau civitas akademika, layanan akademik, dan citra atau image. Sedangkan cost akan berhubungan dengan monetary cost, time cost, energi, dan fisik. Menurut Johansson dan Svensson. Kebutuhan pelanggan pendidikan tinggi. Menurut Maslow ada 5 tingkatan kebutuhan manusia secara hierarki, yaitu ini seperti pada gambar. Yang paling bawah ada psychological needs atau kebutuhan fisiologi. Lalu ada safety needs atau kebutuhan akan keamanan, social needs, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, lalu esteem needs, kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Seseorang akan terlebih dahulu memuaskan kebutuhannya yang paling mendasar, yaitu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan yang lebih tinggi baru dipuaskan bila kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi, menurut Adam Apriliadi. Apalagi dengan pendidikan tingkat tinggi, dana yang diinvestasikan tidak sedikit, sehingga perlu kajian yang lebih mendalam dari mulai pemilihan jurusan sampai dengan merek atau nama perguruan tinggi, di mana kajian yang dilakukan seseorang bersifat rasional dan emosional. Nah, selanjutnya yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi pola perilaku konsumen. Menurut Wilson dan Gilligan, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan dalam proses pembelian suatu produk adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor budaya. Yang kedua ada faktor sosial. Ketiga ada faktor pribadi. Yang terakhir ada faktor psikologi. Kesimpulan dari presentasi kali ini dapat disimpulkan secara sederhana, customer pendidikan akan memilih institusi pendidikan berdasarkan reputasi akademis institusi pendidikan, prospek kerja masa depan, kualitas pengajaran, dan atmosfer kampus. Sehingga brand institusi menjadi faktor kunci dan memiliki implikasi positif terhadap institusi tersebut. Misalnya di perguruan tinggi, reputasi program studi merefleksikan reputasi universitas. Saat ini reputasi atau citra program tersebut merupakan faktor penting bagi sebuah institusi untuk menonjol di antara kompetitor pendidikan. Dengan meningkatnya jumlah pendidikan baik lokal, nasional, dan internasional, maka brand atau image reputasi institusi pendidikan dapat membantu calon customer pendidikan menyederhanakan proses seleksi atau keputusan institusi pendidikan yang akan dipilih nanti. Nah, mungkin sekian dari
saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.